Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Bandung merangkum sejumlah konten YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel untuk dijadikan barang bukti terkait dengan kesaksian palsu Ketua RT Pasren dalam kasus Vina. Ketua Peradi Kota Bandung Roeli Panggabean dalam keterangannya yang diterima di Kabupaten Purwakarta, Rabu, mengatakan bahwa keluarga terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya Kahfi atas tuduhan memberikan keterangan palsu di atas sumpah ke Mabes Polri. Keluarga terpidana bersama puluhan pengacara dari Peradi didampingi Deddy Mulyadi telah resmi melaporkan Pasren yang diduga melanggar pasal 242 KUHP. Untuk melengkapi laporan itu, Roeli mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa bukti seperti putusan pengadilan dan keterangan para saksi. Selain itu, pihaknya juga telah merangkum sejumlah video wawancara sejumlah saksi yang telah tayang di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel sebagai bukti tambahan. Saya juga membawa flash disk yang sebagian besar isinya podcast Kang Deddy Mulyadi. Nanti kami tambah juga dari keterangan ahli, kata dia. Ia beranggapan kalau bukti-bukti tersebut sudah cukup karena menurut aturan minimal menyertakan 2 bukti. Kami justru bawa 4 bukti untuk lebih meyakinkan, katanya. Deddy Mulyadi sendiri berharap laporan tersebut bisa diproses dan diuji kebenarannya sebab kesaksian RT Pasren di pengadilan berbanding terbalik dengan apa yang dialami keluarga terpidana. Dalam kesaksiannya, Pasren mengaku kalau terpidana tidak tidur di rumah kontrakannya. Sementara itu, saksi memastikan terpidana tidur di rumah kontrakan saat malam kejadian bersama anak Pasren, Kahfi. Mana yang paling benar dari seluruh pernyataan dan seluruh kebenarannya? Biar diuji oleh Mabes Polri, kata Deddy. Keberadaan saksi kunci Ketua RT Abdul Pasren yang menghilang di kasus Vina Cirebon membuat Deddy Mulyadi angkat suara. Deddy Mulyadi pun meminta Ketua RT Abdul Pasren agar segera muncul untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus Vina Cirebon. Keterangan dari Ketua RT Abdul Pasren, dikatakan Deddy Mulyadi akan membuka kebenaran kasus Vina Cirebon terutama nasib para terpidana yang kini dihukum penjara seumur hidup. Sebagai informasi, seluruh saksi terpidana kasus Vina Cirebon mengaku jika mereka tidur di rumah Ketua RT Abdul Pasren pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Semua yang jadi saksi sudah mengatakan tidur di rumah Pak RT, yang belum mengatakan bahwa anak-anak tidur di rumah Pak RT tinggal Pak RT sama anaknya kan, ujar Deddy Mulyadi dikutip dari channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Selasa, 18 Juni 2024. Maka dari itu ketimbang terus menghilang, Deddy Mulyadi pun menyarankan agar Ketua RT Abdul Pasren muncul ke publik menjelaskan yang sebenarnya dalam kasus Vina Cirebon. Agar Ketua RT Abdul Pasren hidupnya tenang dan tidak terbayang masa lalu kasus Vina Cirebon, lanjut Deddy Mulyadi. Daripada harus menanggung beban pikiran lama bagaimanapun tinggal di kampung tidak tenang, tambah Deddy Mulyadi. Mumpung ruangnya masih ada, mumpung waktunya masih ada, saya sarankan buat Pak RT Pasren yuk kita bertemu dengan saya, bicara dari hati ke hati. Sama-sama klarifikasi katakan yang sebenarnya, ujarnya. Menurut Deddy Mulyadi jika Ketua RT Abdul Pasren mengetahui bahwa terpidana kasus Vina tersebut tidur di rumah kosong miliknya, lebih baik diakui. Hingga akhirnya kata Deddy Mulyadi sosok Ketua RT Abdul Pasren itu sedikitnya akan membuka tabir kasus Vina Cirebon dan bisa meringankan para terpidana. Akui saja kalau memang benar, anak Pak RT juga selamat tidak akan apa-apa. Karena keterangan Pak RT itu bisa menyelamatkan keselamatan mereka, para terpidana, minimal ikut meringankan, pungkasnya. Pasien yang jujur itu, yang diucapkan oleh ibu-ibu, ya kan, yang jujur itu, yang diucapkan oleh Pak RT Pasien di pengadilan, itu betul. Kan perlu diuji. Betul, Pak. Betul nggak, Pak? Betul, karena bagaimanapun, kesaksian Pak RT Pasien itu sudah jelas memasukkan, kan udah masuk penjara, Pak. Betul. Tapi, kalau Pak RT Pasien apa yang diucapkan tidak sesuai fakta, betul. Pak RT Pasien kemudian sekarang berbalik, menjadi menceritakan yang sebenarnya, ya kan, sesuai opini, bukan berarti menggiring opini, sesuai opini atau sesuai keyakinannya, bahwa itu yang dilakukan itu adalah mereka tidur di rumah Pak RT, sudah membebaskan. Betul, betul. Ya Pak ya? Betul, Pak. Nah, Pak RT Pasren waktu itu tahun berapa jadi RT? Sama dengan saya. Bareng ya? Bareng. Usianya berapa sih sekarang kira-kira Pak RT? Berarti kayaknya 60 lebih. Oh, udah lebih tua dari Bapak ya? Oh, disepuh, Pak. Udah sepuh ya, udah lebih tua ya. Pada waktu peristiwa itu Bapak Ketua RW? Betul Pak Ji. Ketua RW? Betul.
Dengar nggak anak-anak tuh nongkrong malam minggu itu? Kalau masalah itu saya nggak tahu Pak Haji. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kebiasaan anak-anak itu nongkrong. Kalau saya lihat ya selintas, saya kan pulangnya sore Pak Haji, jadi tidak tahu menau. Oh, tidak tahu menau. Iya. Ya. Bapak dengar peristiwa kejadian ada, iya kan, ada berita pembunuhan kapan? Setelah apa sih yang mungkin 3 hari 4 hari lah gitu. 3 hari dan 4 hari. Ya. Waktu anak-anak ditangkap itu? Iya, pas itu ditangkap sama bapak polisi. Nah, polisi. saya dapat laporan, saya sedang kerja Pak Haji. Terus tindakan Bapak apa? Tindakan saya pulang dari kerja, saya ke Polres. Tidak menemuin Pak Haji. Tidak bisa bertemu. Tidak bisa karena bertemu, mereka karena ada itu siapa sih penjaganya gitu. dijaga. Iya. Nah, setelah itu Bapak ditemui keluarganya. Keluarganya ngadu ke Bapak nggak? Kalau itu ada Pak, pengaduan ke saya gitu. Ada Pak Kasana dan ada ibu-ibu juga. Cuma saya nggak memahami siapa orangnya gitu. Ada sih ada. Ada ya. Terus kan rame nih bergulir waktu itu kan. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan pengalaman atau perbedaan ucapan, bolehlah pilih yang mana, antara keluarga terdakwa, sekarang keluarga terpidana, dengan Pak RT Pasren. Pak RT Pasren tuh mengatakan anak-anak itu tidak tidur di rumahnya pada saat malam minggu atau di rumah anaknya. Nah, sedangkan keluarga terpidana mengatakan, dan termasuk para saksi yang pernah bertemu dengan saya, ada Pramudia, ada Teguh, terus ada yang lainnya, itu mengatakan bahwa mereka tidur di rumah anaknya Pak RT. Ini dalam pandangan Pak RW seperti apa sih? Pengaduan dari ibu-ibu bapak yang masuk ke tahanan itu, yang mengadu katanya tidur di rumah Pak RT. Itu yang saya tidur tahu di rumah aja. Anaknya Pak RT. Tidur. Sedangkan Pak RT-nya mengatakan mereka tidak. Waktu itu ya saya belum komunikasi dengan Pak RT, cuman pada waktu Ibu Aminah datang ke rumahnya Pak RT, semuanya ingin yang rame-rame itu. Betul. Itu yang rame-rame siapa? Ada saja sih Pak yang datang. Ibu-ibu, Ibu Aminah, terutama yang saya tahu itu Pak Kasana, semuanya pada datang. Pokoknya keluarga terpidana lah, keluarga terdakwa waktu itu, keluarga tersangka waktu itu. Betul. Nah, semuanya datang. Datang semua. Bapak ada? Justru itu Pak, saya dibaca mohon maaf. Sebelumnya kok saya lihat di komentar statusnya Bapak tuh, saya lihat kok ada saya ini, tapi kok kenapa saya nggak ada gitu. Loh, saya ya kan belum dicerita, ternyata Bapak ada. Ada. Bapak ada ya? Ada. Oke. Hari ini kan bergulir Pak. Bahkan ada namanya, ada yang melaporkan ke Mabes Polri bahwa keluarga terpidana itu melakukan perintangan, ya kan, terhadap penyidikan waktu itu, atau memberikan kesaksian palsu, ya kan. Nah, akhirnya dilaporkan, atau bahasa kasar berbohong mereka itu. Nah, sehingga, sedangkan si keluarga terpidana itu memiliki keyakinan bahwa dia tidak bohong, yang bohong Pak RT Pasren, gitu loh. Dan yang hari ini berkembang itu dalam pernyataan resmi ya, itu dinyatakan bahwa keluarga terpidana itu membujuk Pak RT Pasren untuk berbohong dan mengiming-imingi uang.